Apabila kegelapan mengakibatkan orang kehilangan arah dan meningkatnya tindak kejahatan, maka terang akan menolong orang untuk mengetahui kebenaran serta mengalami kemerdekaan dan ketenteraman. Memang patut dipahami bahwa dunia ini sedang ditelan oleh kegelapan. Berita baik, di tengah kekelaman yang pekat tersebut, kita melihat cahaya pengharapan. Terang pengharapan dalam Yesus Kristus. Dia sang terang yang memerdekakan, membentangkan masa depan yang indah, serta memberikan kehidupan yang penuh makna dan berbahagia. Di dalam Yesus tersedia jawaban yang sangat kita perlukan. Pengenalan yang benar akan Yesus akan mendatangkan keselamatan dan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kasih Kristus yang begitu besar telah menghapus masa lampau yang kelam dan memberikan kepada kita kehidupan baru yang penuh harapan. Mari kita mengingat pengorbanannya di kayu salib melalui ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret dan disertai dengan perjamuan kudus. Dan selanjutnya kita akan merayakan kebangkitan dan kemenangannya atas maut melalui ibadah Minggu Paskah yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2024. Kedua ibadah tersebut yaitu Jumat Agung dan Minggu Paskah akan dilaksanakan secara terpusat di gedung gereja kita di Pasir Koja dalam 4 kali ibadah, yaitu pukul 7, 8.30, 10, dan 11.30. Alokasi waktu ibadah seperti yang Anda lihat di layar. Untuk mengikuti ibadah baik ibadah Jumat Agung maupun ibadah Minggu Paskah secara onsite, Anda perlu memiliki tiket. Tiket dibagikan secara cuma-cuma pada hari Minggu tanggal 17 Maret di setiap ibadah di masing-masing satelit. Kedua ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah anak dan dapat Anda ikuti juga secara online. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya, dan Dia mampu menolong kita. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. 2 pekan lagi kita akan merayakan kasih dan kesetiaan Allah dalam pengorbanan Yesus di kayu salib, serta kuasa dan hikmatnya dalam kebangkitan Kristus dari kematian. Pengorbanan Yesus kita peringati dalam ibadah Jumat Agung 29 Maret. Sedangkan kebangkitan Kristus kita rayakan dalam ibadah Minggu Paskah 31 Maret. Kedua ibadah itu akan kita laksanakan baik secara online maupun onsite. Agar ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah ini bukan sekadar perayaan belaka, namun merupakan peristiwa iman yang membangkitkan, meneguhkan, dan membaharui kehidupan rohani saudara. Maka saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan Pekan Prapaskah. Renungan dengan tema Takkan Kekurangan Aku ini dapat saudara lakukan secara pribadi setiap hari, mulai Senin 25 Maret sampai Minggu 31 Maret. Penuntun renungan yang saya bawakan melalui video akan dikirim setiap hari kepada semua jemaat. Sedangkan buku panduan renungan akan dibagikan secara cuma-cuma pada hari Minggu 24 Maret pekan yang akan datang. Apabila saudara ingin mendapatkan video renungan Pekan Prapaskah yang dikirim setiap hari dan buku panduan renungan tersebut, kirimlah pesan melalui WhatsApp ke nomor telepon yang ditayangkan ini. Tulislah, saya memerlukan bahan renungan Prapaskah 2024. Staf gereja akan mengirim bahan-bahan tersebut melalui WhatsApp ke nomor telepon yang saudara gunakan. Melalui renungan setiap hari dengan tema Takkan Kekurangan Aku ini, saya mengajak saudara untuk mengisi Pekan Prapaskah dengan penyiapan hati yang akan mengundang tuntunan penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan Anda.
Sebagaimana gedung-gedung umum lainnya di Indonesia, gedung gereja kita baik yang berada di pusat kota Bandung maupun di Bandung Utara dan Bandung Selatan dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga diesel. Fungsinya yaitu sebagai pembangkit listrik cadangan apabila aliran listrik dari PLN mengalami pemadaman. Memang, akhir-akhir ini pemadaman listrik sudah jarang terjadi. Lain halnya dengan 10-15 tahun yang lalu. Pemadaman listrik PLN merupakan hal yang biasa kita alami. Apabila di masa itu, bagi masyarakat di Indonesia, pemadaman aliran listrik merupakan hal yang lumrah, maka tidak demikian halnya bagi masyarakat di Amerika Serikat. Mereka tidak terbiasa dengan hal itu. Bahkan 50 tahun yang lampau pun di negeri Paman Sam itu, pemadaman aliran listrik merupakan hal yang langka. Sehingga hampir semua gedung-gedung umum di sana tidak dilengkapi dengan pembangkit tenaga listrik cadangan seperti yang kita miliki. Akibatnya, ketika aliran listrik padam secara mendadak, maka di sana dapat timbul kekacauan yang tidak diharapkan. Hal itulah yang terjadi di kota New York pada tahun 1977. Tepatnya yaitu pada tanggal 13 sampai 14 Juli di tahun itu. Kerusakan pada salah satu gardu listrik utama di kota besar tersebut, yaitu yang disebabkan oleh kanas sambaran petir, telah mengakibatkan sebagian besar aliran listrik di kota New York padam selama 25 jam. Alhasil, selama kurun waktu itu 7 juta orang tidak memperoleh aliran listrik. 800.000 orang terperangkap di dalam kereta-kereta bawah tanah. Dan ribuan orang terjebak di dalam lift dari gedung-gedung bertingkat tinggi. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Gedung-gedung di sana tidak dilengkapi dengan pembangkit tenaga listrik cadangan. Sebagai akibat, malam itu seluruh kota New York dalam keadaan gelap gulita. Kegelapan ini bukan saja telah membuat kehidupan kota tersebut menjadi lumpuh, juga telah mengakibatkan terjadinya lonjakan tindakan kriminal secara luar biasa. Bukan berarti sebelumnya tidak ada perbuatan kejahatan di kota tersebut. Sebagaimana layaknya kota-kota besar, tingkat kriminalitas di kota New York terbilang cukup tinggi. Namun dalam satu hari itu, tindakan kejahatan di kota itu meningkat secara sangat menyolok. Sebagaimana yang dilaporkan oleh berbagai media massa, malam itu telah terjadi perampokan dan pembakaran terhadap toko-toko di berbagai penjuru kota New York. Lebih dari 1.600 toko dirampok dan lebih dari 1.000 bangunan dibakar. Sekitar 4.000 orang pelaku kejahatan ditangkap dan kerugian yang terjadi mencapai 300 juta US dollar atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Artinya, kegelapan selama 25 jam tersebut telah mengubah perangai orang secara sangat luar biasa dan membawa dampak yang sangat negatif terhadap keamanan masyarakat. Tentu peristiwa tersebut mengakibatkan berbagai lembaga melakukan penelitian untuk mengetahui dampak sosial dari kegelapan yang terjadi di luar dugaan. Berbagai artikel juga telah ditulis untuk membahas hal ini. Di antaranya yaitu artikel-artikel yang dihimpun oleh penerbit Charles River menjadi buku dengan judul The New York City Blackout of 1977. Di bagian awal dari buku tersebut ditulis kalimat-kalimat yang kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Di sepanjang sejarah, terang diasosiasikan dengan kebaikan. Dan kegelapan memiliki konotasi kejahatan. Hal ini bukanlah suatu kebetulan. Mengingat karena memang banyak perbuatan buruk yang terjadi dalam dunia dengan berlindung di bawah tudung kegelapan. Tidak mengherankan jika peradaban selalu menghargai kemampuan untuk menjaga agar terang selalu tersedia. Terlebih lagi ketika matahari sudah terbenam dan dunia menjadi gelap. Sama seperti api yang menyala-nyala di mulut gua akan mengusir hewan buas yang berkaki 4. Demikian pula diyakini secara luas bahwa lampu listrik dapat mencegah tindakan manusia yang hendak melakukan perampokan. Dengan kata lain, dalam buku The New York City Blackout of 1977 ini diutarakan tentang pentingnya peran dari terang dalam kehidupan manusia. Di antaranya yaitu untuk mencegah tindak kejahatan. Apabila terang secara harfiah atau literal
yaitu terang yang berasal dari sinar matahari atau cahaya api unggun dan lampu sangat diperlukan oleh manusia. Demikian pula halnya dengan terang secara kiasan. Apakah yang saya maksudkan dengan terang secara kiasan ini? Dalam hal ini, terang secara kiasan atau secara metafora adalah terang yang menggambarkan pribadi Allah. Secara kiasan atau metafora, Allah adalah bagaikan terang yang sangat diperlukan umat manusia di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagaimana kehidupan manusia tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya terang, demikianlah kehidupan manusia tidak akan dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya tanpa kehadiran Allah yang bagaikan terang tersebut. Prinsip yang penting ini diutarakan oleh Tuhan Yesus dan dicatat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Oleh firman yang ia utarakan di ayat tersebut, kita dapat melihat mengapa kehadiran Allah di dunia, di dalam diri Yesus, yang bagaikan terang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Selain itu, melalui firman Tuhan di ayat tersebut, kita juga dapat memahami bagaimana kita dapat mengalami berkat yang sangat besar yang tersedia di dalam Tuhan Yesus. Untuk melihat semua ini, mari kita membaca dan menelaah ayat tersebut. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Sebagaimana yang telah saya utarakan, di ayat 12 ini Tuhan Yesus mengungkapkan tentang siapa dirinya. Pernyataan yang diawali dengan kata, "Akulah." Di dalam Injil Yohanes, dicatat 7 kali Yesus mengungkapkan dirinya dengan mengucapkan kata tersebut. Setiap kali pengungkapan itu, ia lanjutkan dengan memberikan kiasan atau metafora yang menggambarkan serta menjelaskan tentang keberadaan dirinya. Itulah penjelasan-penjelasan yang akan menolong kita untuk semakin mengenal Yesus. Pengenalan yang sangat penting. Sehingga seperti yang diutarakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8. Bagi Paulus, pengenalan akan Yesus ini merupakan the best treasure of all. Atau harta terbaik yang melebihi semua hal yang ia miliki dalam hidupnya. Dalam 2 minggu yang lewat secara berturut-turut, kita telah melihat 2 dari ke-7 pernyataan Tuhan Yesus tersebut. Yang pertama, yaitu bahwa Dia adalah roti kehidupan. Melalui gambaran ini, sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 32-35, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah jawaban bagi dunia yang lapar akan kebahagiaan. Selanjutnya yang kedua, yaitu bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Sedangkan kita adalah carang-carang dari pokok anggur tersebut. Melalui kiasan ini, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hanya bila manusia memiliki relasi dengan dirinya, barulah mereka akan mengalami kehidupan yang bermakna. Selanjutnya, hari ini kita akan melihat pernyataan Tuhan Yesus yang lain tentang siapa dirinya, yaitu bahwasanya Dia adalah terang dunia. Suatu pernyataan yang singkat dan lugas, yaitu yang dicatat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 tadi. Kemudian di dalam kalimat-kalimat selanjutnya di ayat itu, Yesus memberikan penjelasan secara ringkas tentang alasan dari pernyataannya tersebut. Dengan demikian, kita dapat melihat mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Yaitu karena yang pertama, Ia datang ke dunia untuk memerdekakan umat manusia. Saya ulangi, Yesus adalah terang dunia. Karena yang pertama, Ia datang ke dunia untuk memerdekakan umat manusia. Memerdekakan manusia dari apa? Memerdekakan manusia dari kegelapan yang menyelimuti hidup mereka. Kegelapan yang menggambarkan kejahatan, kebutaan terhadap kebenaran, serta kebinasan oleh keberdosaan. Untuk jelasnya, mari kita lihat kembali ayat 12 yang telah kita baca tadi. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Sebagaimana suatu ruangan yang tanpa diterangi oleh cahaya apapun akan berada dalam keadaan gelap gulita, demikianlah kehidupan manusia di dunia. Tentu saudara sangat mengetahui bahwa orang yang berada dalam kegelapan tidak akan dapat membedakan antara meja dan kursi, antara dinding dan pintu. Sebagai akibat, bila mereka berjalan dalam kegelapan, orang akan menabrak sini dan situ. Singkat kata, bukan saja orang yang berada dalam kegelapan tidak mengetahui arah yang seharusnya, ia juga tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Disinilah pentingnya kehadiran terang yang menghapus kegelapan. Karena satu-satunya cara untuk menghapus kegelapan adalah dengan menghadirkan terang. Bila terang itu hadir, maka kegelapan akan berlalu dengan sendirinya. Kehadiran terang yang menghapus kegelapan seperti itulah yang pernah saya alami bersama dengan seorang sahabat saya ketika kami berdua berada di pedalaman Sulawesi sekian tahun yang silam. Kisah ini pernah saya ceritakan dalam khotbah saya 2 tahun yang lalu. Saat itu saya masih berkuliah di Fakultas Teknik Elektro ITS Surabaya. Bersama dengan seorang teman kuliah, saya melakukan kerja praktek dan menyusun skripsi selama 3 bulan di tambang nikel PT Inco di Sorowako, Sulawesi Selatan. Selama itu, kami ditempatkan di mes atau tempat tinggal staf yang terbuat dari kontainer atau peti kemas. Kontainer berukuran 20 feet itu dibagi menjadi 2 kamar. Satu kamar di ujung yang satu dan satu kamar lagi di ujung yang lain dengan sebuah kamar mandi berada di tengah-tengahnya. Kamar mandi ini sekaligus berfungsi sebagai penghubung bagi kedua kamar tersebut. Malam itu, sementara saya duduk dan mengetik di dalam kamar saya, aliran listrik di kompleks perumahan tersebut mendadak padam. Sebagai akibat, lingkungan di sekitar tempat itu menjadi gelap gulita. Bukan itu saja, seketika itu juga saya mendengar teman saya yang tinggal di kamar sebelah berteriak-teriak, "Buta! Buta! Buta!" Kebetulan, kedua pintu kamar mandi yang menghubungkan kamar saya dengan kamar teman saya dalam keadaan terbuka, sehingga kami dapat berkomunikasi secara langsung. Teman saya tadi dengan nada panik berkata lagi, "Tolong, aku jadi buta." Saya bertanya, "Buta bagaimana?" Teman saya menjawab, "Aku tidak dapat melihat apa-apa, semuanya gelap." Tentu saja semuanya serba gelap karena aliran listrik sedang padam. Karena itu saya berkata kepada teman saya, "Coba kamu lihat keluar lewat jendela. Kamu melihat bintang-bintang di langit atau tidak?" Memang, bila lampu secara mendadak padam, kita tidak akan langsung dapat melihat keadaan sekitar kita. Diperlukan waktu beberapa saat untuk menyesuaikan diri dengan kegelapan itu. Mengikuti nasihat saya, teman saya melihat keluar melalui jendela kamarnya. Ia pun melihat cahaya bintang-bintang yang menghiasi angkasa. Sekarang dengan suara lega ia berteriak, "Hore, aku urung jadi buta." Apa yang terjadi? Ternyata tadi, sebelum aliran listrik padam, teman saya meneteskan obat mata kedua belah matanya. Sesudah itu seperti yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, ia memejamkan matanya sejenak. Di saat itu, di luar yang ia duga, aliran listrik mendadak padam. Sebagai akibat ketika ia membuka matanya, ia dapati semuanya serba gelap. Seketika itu juga teman saya berpikir bahwa ia telah keliru meneteskan obat sehingga kedua matanya menjadi buta. Itu sebabnya ia berteriak-teriak dengan nada panik seperti tadi. Bukankah keadaan panik seperti itu yang dialami oleh banyak orang pada hari-hari ini? Mereka melihat keadaan sekitarnya serba gelap dan hidup serasa tanpa masa depan. Kita bersyukur melalui kehadiran Yesus Kristus, Allah memerdekakan manusia dari kegelapan yang menyelimuti mereka. Sehingga sebaliknya dari hidup dalam kegelapan tanpa dapat membedakan kebenaran, melalui Yesus kita dapat mengenal kehendak Allah dan kebenarannya. Sebaliknya dari hidup dalam tawanan dosa dan kebinasaan, melalui Yesus Kristus kita mengalami pengampunan dosa serta memperoleh anugerah yang menyelamatkan. Dalam Yesus
kita mengalami kemerdekaan dari kegelapan. Selanjutnya, yang kedua, Yesus adalah terang dunia karena ia datang ke dunia untuk memberi pengharapan kepada umat manusia. Saya ulangi, yang kedua, Yesus adalah terang dunia karena ia datang ke dunia untuk memberi pengharapan kepada umat manusia. Pengharapan seperti itulah yang dialami oleh para pekerja tambang tembaga di Chile, Amerika Selatan, yang terjebak 700 meter di bawah permukaan tanah dan berada dalam kegelapan total selama berhari-hari. Seperti yang pernah saya kisahkan dalam salah satu khotbah saya. Hari itu, yaitu tepatnya tanggal 5 Agustus tahun 2010, sementara 33 orang pegawai pertambangan tadi bekerja di bawah permukaan tanah, mendadak terowongan tempat mereka berada mengalami keruntuhan. Sebagai akibat, mereka terperangkap dalam terowongan yang runtuh tersebut dan berada 5 km dari mulut terowongan. Upaya penyelamatan pun segera dilakukan. Namun hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena di mana posisi para pekerja yang terjebak itu berada tidak diketahui. Selain itu, tidak terdapat sarana komunikasi yang menghubungkan tim penyelamat dengan para pekerja tersebut. Sebagai akibat, bagaimana keadaan mereka, apakah masih hidup atau tidak, tidaklah diketahui. Selain itu, tim penyelamat juga tidak dapat asal menggali. Sebab jarak tempat runtuhnya terowongan tadi dengan permukaan tanah sangatlah jauh. Sementara itu, di dalam kegelapan, Louis Ursua, yaitu mandor yang memimpin ke-33 orang pekerja tadi, berhasil mengumpulkan para rekannya. Beruntung, tidak seorang pun di antara mereka yang terluka. Hanya saja mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Jumlah makanan dan air minum yang mereka miliki sangat terbatas. Serta tenaga baterai pada lampu tambang yang mereka bawa juga akan segera habis. Berada dalam kegelapan tanpa komunikasi dengan dunia luar selama 2-6 jam, orang masih dapat bertahan. Bila hal itu berlangsung 1-2 hari, maka keadaan menjadi tidak mudah. Terlebih lagi, ke-33 orang ini tidak mengetahui berapa lama mereka akan berada dalam kondisi seperti itu. 5 hari, 10 hari, atau sebulankah? Tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahuinya. Apakah orang-orang yang berada di luar sana akan terus mencari mereka? Mereka juga tidak mengetahuinya. Sedangkan jumlah makanan dan air minum yang mereka miliki sangatlah terbatas. Hari berganti hari tanpa ada kepastian. Yang ada hanyalah kesunyian dan kegelapan tanpa mengetahui apa yang harus mereka lakukan. 10 hari pun berlalu tanpa ada tanda-tanda bahwa mereka akan tertolong. Yang ada hanyalah kegelapan, suhu udara yang panas, kesunyian, persediaan makanan dan air minum yang semakin menipis, dan mereka hanya menunggu tanpa mampu berbuat apapun juga. Dapat saudara bayangkan betapa menekannya situasi yang mereka hadapi di saat itu. Mereka benar-benar terjebak dalam keadaan tanpa pengharapan. Hari ke-16, lamat-lamat mereka mendengar suara mesin bor yang sedang mengebor tanah dekat tempat mereka berada. Ke-33 orang tersebut berharap bahwa mata bor tersebut menuju ke tempat mereka berada. Memang, dalam hari-hari itu yang mereka dapat lakukan hanyalah terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tidak ada hal lain yang dapat mereka kerjakan kecuali berdoa. Hari ke-17. Suara mesin bor itu semakin lama terdengar semakin keras. Semakin keras dan semakin bertambah keras. Akhirnya tanpa mereka pernah dapat bayangkan sebelumnya, mata bor yang digunakan oleh tim penyelamat berhasil menembus langit-langit dari terowongan tempat mereka sedang berada. Segera mandor Ursua mengambil alat kerja yang mereka miliki dan memukul mata bor tersebut agar supaya tim penyelamat yang berada jauh di atas mereka mengetahui bahwa bor tersebut telah tiba di tempat para pekerja itu berada. Mata bor pun berhenti berputar. Suatu pertanda bahwa orang-orang yang berada di atas sana telah menerima pesan yang disampaikan oleh mandor Ursua.
mata bor itu pun secara perlahan-lahan mulai ditarik ke atas. Beberapa jam kemudian, lubang yang dibuat oleh mata bor tadi berubah menjadi sebuah lubang cahaya yang berdiameter sekitar 15 cm. Setelah selama 17 hari, para pekerja tersebut sama sekali tidak melihat cahaya dari luar. Sekarang mereka melihat setitik sinar yang berasal dari lubang setinggi 700 meter di atas mereka. Setitik cahaya kecil yang bagi mereka terasa sangat berharga. Karena cahaya itu berarti adalah pengharapan bagi mereka. Ada pengharapan, yaitu mereka akan dapat keluar di tempat selama ini mereka terjebak. Ada harapan, yaitu bahwa mereka akan dapat bertemu kembali dengan orang-orang yang mereka kasihi. Harapan yang tidak sia-sia. Segera regu penyelamat memperbesar diameter lubang tadi agar mereka dapat menurunkan kapsul penyelamat. 40 hari kemudian atau 68 hari sesudah mereka mengalami musibah, satu persatu para pekerja tersebut berhasil dikeluarkan dengan selamat di tempat mereka selama ini terjebak. Terang yang memberi pengharapan seperti itulah yang Yesus kemukakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 tadi, yaitu dengan berkata, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Artinya, apabila saat ini saudara sedang terperangkap oleh kesukaran yang sangat berat, dan saudara seakan-akan sedang terjerumus ke dalam kegelapan yang sangat pekat, peganglah firman Tuhan tersebut dengan iman. Dialah terang dunia. Dialah yang memberi pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Pengharapan yang menghapus kegelapan dan keputusasaan. Pengharapan yang membentangkan masa depan yang pasti dan yang dapat diandalkan. Sekarang, yang ketiga, Yesus adalah terang dunia karena ia datang ke dunia untuk memberi kehidupan kepada umat manusia. Saya ulangi, yang ketiga, Yesus adalah terang dunia karena ia datang ke dunia untuk memberi kehidupan kepada umat manusia. Hal tersebut Tuhan Yesus utarakan di ayat 12 tadi dengan berkata, "Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata kehidupan yang Yesus gunakan di ayat ini dalam bahasa Yunani adalah zoe. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam khotbah saya 2 minggu yang lalu, kata zoe ini artinya adalah kehidupan yang penuh dengan makna atau yang limpah dengan kebahagiaan. Memang kehidupan seperti itulah yang Yesus sediakan bagi mereka yang mengikut Dia. Sehingga orang yang percaya kepadanya atau mengikut Dia tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan atau hidup di dalam kehidupan yang sia-sia. Sebaliknya, mereka akan hidup dalam kehidupan yang benar-benar hidup. Lembaran kehidupan yang baru oleh karena mengikut terang di tengah kegelapan seperti itulah yang dialami oleh Jim Lovell, astronot dan komandan pesawat luar angkasa Apollo 13 yang dikirim oleh lembaga antariksa NASA untuk terbang ke bulan. Sebagaimana yang ia ceritakan dalam buku Lost Moon, The Perilous Voyage of Apollo 13, suatu hari di tahun 1954, yaitu ketika Jim Lovell masih belum menjadi seorang astronot dan masih menjadi seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat, ia harus melakukan penerbangan malam hari di lepas pantai negara Jepang. Selesai melakukan penerbangan tersebut, dan ketika ia hendak mendaratkan pesawat yang ia kemudikan di atas dek kapal induk USS Shangri-La, ia mengalami persoalan. Secara mendadak instrumen penentu arah dalam pesawat tersebut tidak berfungsi. Bukan itu saja, di luar dugaan, panel instrumen dalam kokpit pesawat juga mengalami konsleting. Sehingga seluruh lampu instrumen pada panel tersebut menjadi padam. Padahal di saat itu, perang Korea sedang berkecamuk. Sehingga demi keamanan, maka lampu-lampu pada kapal induk USS Shangri-La sengaja dipadamkan. Alhasil, Jim Lovell terbang dalam kegelapan yang sangat pekat tanpa mengetahui posisi dari kapal induk tempat ia akan mendarat. Di saat yang sama ia juga menyadari bahwa bahan bakar dalam tangki pesawat yang sedang ia kemudikan juga mulai menipis.
Oleh karena itu, ia berencana untuk mendaratkan pesawatnya di laut. Sebagaimana yang ia kisahkan tentang peristiwa itu dalam film layar lebar dengan judul Apollo 13 dan yang dibintangi oleh Tom Hanks. Jim Lovell berkata sebagai berikut. I look down there and then in the darkness there's this green trail. It's like a long carpet that's just laid out right beneath me, and it was the algae, right? It was that phosphorescent stuff that gets churned up in the wake of a big ship, and it was just leading me home. Kalimat-kalimat yang ia ucapkan tersebut, kalau saya terjemahkan secara bebas, artinya adalah, saya melihat ke bawah sana. Dan kemudian di dalam kegelapan, saya melihat jalur cahaya yang berwarna hijau. Jalur cahaya itu seperti karpet panjang yang terbentang tepat di bawah pesawat saya. Nampaknya jalur cahaya tersebut berasal dari tumbuhan ganggang di laut. Ganggang yang mengandung fosfor yang berpendar dan yang bergejolak dalam air karena digoyang oleh sebuah kapal besar, yaitu kapal induk yang sedang berlayar. Cahaya ganggang berfosfor itu telah menolong saya untuk menemukan posisi dari sang kapal induk sehingga saya dapat kembali serta mendaratkan pesawat saya di atas kapal tersebut. Dengan kata lain, terang samar-samar yang berasal dari cahaya fosfor pada ganggang yang berada di sekitar kapal induk USS Shangri-La telah menolong dan menyelamatkan nyawa Jim Lovell. Terang yang menyelamatkan dan memberi kehidupan seperti itulah yang Yesus utarakan tentang dirinya. Dialah terang dunia yang memungkinkan orang beralih dari kebinasaan sehingga mempunyai terang kehidupan. Untuk mengalami semua janji yang Tuhan Yesus sediakan dalam keberadaannya sebagai sang terang ini, yang perlu kita lakukan adalah menanggapi anugerah Allah tersebut dengan iman. Iman, yaitu dengan bertindak mengikut Yesus. Itulah yang Tuhan Yesus katakan di ayat 12 tadi, yaitu siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Seperti Jim Lovell yang mengarahkan pesawat yang ia kemudikan dengan mengikuti tuntunan dari cahaya yang berasal dari ganggang tadi. Sehingga akhirnya ia dapat mendaratkan pesawat tersebut dengan selamat di atas dek kapal induk USS Shangri-La. Demikianlah orang yang menanggapi anugerah dari Allah dengan iman, yaitu dengan mengikut Yesus Kristus, akan diselamatkan dari kebinasaan. Langkah mengikut Yesus, sang terang dunia yang akan mengakibatkan mereka mengalami kehidupan yang penuh makna atau kehidupan berbahagia di dunia ini dan kehidupan yang abadi bersama dengan Allah di dunia yang akan datang. Anugerah Allah yang sangat besar dalam Yesus Kristus itulah yang akan kita rayakan dalam ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret yang akan datang, baik secara online maupun secara onsite dalam 4 kali ibadah di gedung gereja kita di Pasir Koja. Selain itu, kita juga akan merayakan kehidupan yang ia sediakan melalui kebangkitannya dalam ibadah Minggu Paskah, yaitu pada tanggal 31 Maret. Baik secara online maupun onsite yang juga kita laksanakan dalam 4 kali ibadah. Jangan lewatkan kedua ibadah tersebut, yaitu baik ibadah Jumat Agung maupun ibadah Minggu Paskah. Melaluinya, saya akan mengajak saudara untuk mengenal serta mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Pengenalan yang merupakan harta yang sangat berharga dan yang terbaik. Pengenalan akan Kristus yang memungkinkan kita untuk mengalami kehidupan yang maksimal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sang terang dunia, yang membawa kehidupan bagi orang yang mengikut Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Anugerah yang mengubah kehidupan kami. Anugerah yang memerdekakan kami. Membuka mata kami sehingga kami dapat melihat pengharapan yang indah di dalam Engkau. Di dalam kasih-Mu. Di dalam anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Anugerah yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Dan kuasa anugerah-Mu yang membawa kebangkitan bagi kami. Memberikan pengharapan bagi kami. Melepaskan kami kegelapan. Dan membawa kepada kami kepada kehidupan yang indah yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu itu ya Tuhan Yesus. Dengan percaya kepada anugerah-Mu.
Saya berdoa untuk setiap mereka yang mau mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, jangkau setiap mereka yang membuka hati itu dengan kasih dan anugerah-Mu. Dan meteraikan pengakuan mereka di dalam kuasa Roh Kudus. Kami percaya juga Tuhan, anugerah-Mu tetap berjalan sampai kepada hari ini. Karena itu kami menyerahkan semua harapan dalam hidup kami. Kalaupun saat ini kami terjebak dalam kegelapan. Kalaupun saat ini kami terjebak dalam persoalan yang berat. Yang tidak mungkin dapat diselesaikan secara manusia. Kami percaya dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Dalam Yesus Kristus ada pertolongan. Ulurkan pertolongan dan mujizat-Mu itu ya Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya dalam Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Dalam Tuhan Yesus selalu tersedia pertolongan dan jalan keluar tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, ulurkan mujizat-Mu yang menyembuhkan. Yang menolong dan menyediakan pengharapan. Karena di dalam Engkau janji-Mu tidak pernah berubah dan selalu dapat kami harapkan. Kepadamu dan dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.